Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Ya, kita ada di penghujung tahun 2023. Bukan satu kebetulan kalau hari ini kita ada dalam satu pas momen hari Minggu, juga pas kita ada di dalam penghujung ibadah. Penghujung ibadah tahun 2023. Kita akan menginjak sebentar lagi, kita akan menginjak tahun 2024. Kita akan persiapkan diri kita supaya langkah ke depan akan lebih luar biasa. Dan firman nanti yang disampaikan biarkan itu pesan untuk kita bisa mengerjakan tahun 2024 dengan baik lagi daripada tahun 2023. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik selamanya. Tiada yang seperti Engkau. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Once more, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Jesus, biar bibirku memegahkan Engkau Yesus Tuhan. Hiralabasa kanaralama yaralama selelele. Hiralabasa kanaralama yaralama. Jesus Lord, Holy Small sing. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Haleluya. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, hormat, syukur bagimu Tuhan. Puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Kita bangkit berdiri, katakan segala puji, syukur, puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Sekali lagi katakan segala puji, syukur, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, sekali lagi katakan terpujilah namamu Tuhan. Namamu, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu yang kudus. Allah yang kami sembah, Allah dahsyat, ajaib, luar biasa. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengakukan namamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, layak disembah, layak dipuji, diagungkan sampai selama-lamanya. Namamu tetap, namamu ajaib. Shiralabayaralabaso, Yesus Tuhan, haleluya.
Raja yang perkasa. Shirala batasa kanarala maya narala maya rala sedededede. Shirala baba 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 rala sedededede. Kami meninggikan namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami meninggikan namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, layak disembah, layak dipuji. Ditinggikan Engkau Tuhan. Kuagungkan namamu Yesus. Tiada Allah yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Namamu indah, namamu ajaib, namamu besar, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan sampai selamanya. Di bumi dan di surga tidak ada Allah yang sepertimu. Kau mulia, Engkau besar, ditinggikan sampai selamanya. Jesus, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan. Kami memuliakan namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami meninggikan Raja di atas segala raja, namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Shilalabase. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Kau yang mengambil alih sepenuhnya Yesus. Kau yang bertata di tempat ini, Kau yang berdaulat di tempat ini ya Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami tutup tahun di tempat ini Tuhan. Mari Yesus, Kau yang berkarya. Buat hati kami terus jatuh cinta dengan Tuhan saja. Buat hati kami cuman setia terus dengan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menjadi hamba yang berkenan di hatinya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Kuduskan kami semuanya. Sucikan tempat ini juga. Sebentar kami mau bersuka cita, karena kami tahu Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami sudah datang berdua sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, angkat tangan, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi dengan saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan.
pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. yes, Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. yang lumpuh dan yang buta melompat buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Bersoraklah, ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. 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 Kita masih bangkit berdiri, amin. Sebab kita punya Raja Mulia. Raja Mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory. Katakan Raja Mulia. Raja mulia, Amin. Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Sujud menyembah. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Oh, Raja Mulia. Raja mulia. Amin. Katakan Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, Yes. berkuasa selamanya. Segala ciptaan Segala ciptaan sujud menyembah. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah
berkuasa selamanya. Kemuliaan doa Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, Kaulah sorak kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, yang memberikan persembahan kita, berikan yang terbaik. Ibu Yeni yang akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa sukacita Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Kami bangga, kami punya Tuhan Allah yang seperti Engkau, dan kami semua yang di sini memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan berikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini, dan kami percaya Tuhan bahwa persembahan ini akan menyenangkan hatinya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory,
glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mulai persiapkan Bapak Ibu, hati Bapak Ibu semuanya. Biarkan firman jatuh di tanah yang tepat sore hari ini. Silakan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semuanya. Jangan sia-siakan waktu yang ada sore hari ini, karena ini kesempatan yang luar biasa. Di penghujung tahun 2023, terima pesan Tuhan hari ini untuk kita mengerjakan ke depan lebih baik dan lebih besar bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat buat kami sore hari ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan ku hidup. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada Di dalam-Mu. Yes. Ku tidak takut. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Haleluya. yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita bangkit berdiri, katakan ku hidup. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan. meski dalam
mengesesatkan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. katakan aku punya Tuhan semuanya, serahkan kepada hambanya. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami jalan sendiri. Apapun boleh terjadi di depan kami, yang terpenting adalah Engkau menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap menopang tangan kami, dan Engkau memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan pesan Tuhan. Bicara kepada kami melalui hamba-Mu supaya apa yang disampaikan itu keluar dari isi hati Tuhan sendiri. Dan setiap jemaat, setiap aktivis hamba Tuhan yang melayani diberkati, dikuatkan, dibangkitkan menjadi pemenang-pemenang. Dalam Kristus Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Oke. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Terima kasih kepada Gembala Senior, Bapak Pendeta John, dan juga kepada Pak Budi yang memberi kesempatan melalui Ibu Panggih. Kami bersyukur ini sebuah kejutan ya. Tidak direncanakan, tidak dipikirkan, tetapi saya tahu tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Doa kami tadi, tidak boleh ada seorang pun pulang dengan tangan hampa. Tidak boleh seorang pun pulang dengan sia-sia, tetapi semua dibekali. Saya tidak sendiri, saya hadir bersama dengan keluarga besar kami Wonogiri. Ada 7 orang bersama dengan saya, termasuk 8 orang berarti kalau termasuk dengan saya. Ada istri saya di depan sini, ada Bu Yuli, ya ini adalah kakak ipar, kemudian ada putrinya, ada putri saya, ada anak mantu, ada anak, ya ada anak kami juga tadi di belakang. Oke, saya bersukacita bersama dengan jemaat dari GBT di Pracimantoro. GBT tidak lagi asing dengan kami, di Semarang kami cukup dekat dengan namanya Pak Timotius Bekti, cukup dekat dengan Pak Henok Haryanto, ya. Siapa nama depannya? Iya, Pak Henok Haryanto, Edi Haryanto ya. Dan saya pada saat ini sudah merenungkan dan memikirkan apa pesan Tuhan bagi kita. Dan Tuhan mau kita harus siap, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang menghadapi tahun 2024. Saya sendiri sudah melalui 61 kali lebih suasana seperti ini. Karena umurnya sudah 61 lebih. Ya. Dan saya percaya ada yang lebih banyak lagi, tahun-tahun yang tidak jelas, tahun-tahun yang tidak gampang, tahun-tahun yang penuh dengan tantangan, tahun-tahun yang penuh dengan pergumulan.
Tetapi yang saya mau ajak kita pegang adalah Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita asalkan kita tetap menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Janganlah menjadi hamba uang, kata Tuhan. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang teruji dari waktu ke waktu. Kalau saya lihat wajah-wajah jemaat di tempat ini tidak ada seorang pun yang khawatir. Walaupun tabungan tambahnya enggak banyak tapi enggak khawatir. Walaupun beras juga mungkin sudah menipis tapi enggak khawatir. Walaupun gaji mungkin belum naik tapi enggak khawatir. Mengapa? Karena sudah punya Tuhan yang teruji. Oleh karena itu saya coba pakai ini, sudah bisa belum? Mana ini? Next, boleh pakai next ya, next itu ya. Ini kita lihat bahwa hidup itu ada masalah, hidup itu penuh masalah. Nah ini coba sudah moga-moga bisa ya. Hidup ini tidak pernah sepi dari masalah. Orang hidup saja penuh masalah, orang mati saja banyak masalah. Sudah kuburannya udah baik-baik dibongkar, dijadikan kantor, dijadikan toko, dijadikan hotel, apa enggak masalah? Ya. Jadi juga hal yang kedua, kalau saudara dan saya berpikir bahwa hidup ini tidak ada masalah, pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Makin tahun jangan dikira masalah makin sedikit, tidak. Gambar di depan saya ini ada anak muda saking bingungnya di kota besar, dia jalan dan belakangnya ini ditulis saya sedang mencari kerja. Bayangkan. Yang sekolah cari sekolahan juga susah. Kalau sudah lulus masih susah enggak? Susah. Kalau sudah lulus sudah bekerja masih punya masalah enggak? Masih. Kok belum punya jodoh? Yang sudah punya jodoh masih nunggu anak. Ada setahun, 2 tahun, ada 6 tahun, 7 tahun. Saya kenal orang-orang seperti itu. Tentu. Mengapa? Karena masalah itu dipakai Tuhan untuk saudara dan saya menjadi dewasa. Jadi katakan pada sebelahnya, kalau kamu berpikir hidup nggak akan ada masalah, jadi kecewa. Mengapa? Ya karena memang justru kita berharap hidup ini supaya kita tetap bisa menghadapi dan mengatasi masalah. Justru bagaimana seni cara menghadapi masalah itu yang penting. Ya, di sini saya tulis justru bagaimana cara menghadapi masalah itu yang harus kita pelajari. Mengapa? Ya karena hidup ini nggak pernah ada masalah, nggak pernah sepi masalah. Di jalan raya juga masalah. Sedikit gambaran. Indonesia tidak sedang baik-baik saja kata Ibu Mulyani. Bicara ekonomi, saudara, krisis global secara internasional ini juga akan mempengaruhi dunia usaha. Akan mempengaruhi dunia investasi, akan mempengaruhi dunia perdagangan, akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ya, jadi pertumbuhan menurut teori ekonomi kalau 5, sekian persen itu sudah bagus. Jadi kalau Bapak Ibu nggak usah angkat tangan, kalau saudara punya tabungan bertambah tahun 2023 ini bersyukur. Enggak usah angkat tangan, siapa yang tabungannya bertambah? Ting gitu ya. Tapi pertanyaan pentingnya siapa yang makin dekat, makin cintanya pada Tuhan bertambah? Siapa jam doanya makin bertambah? Siapa ketangguhannya makin bertambah? Siapa sabarnya makin bertambah? Pak Paulus, kalau saya minta supaya Tuhan berikan kesabaran, ujiannya kok makin banyak ya? Yang satu ngomong, Pak saya mau dekat-dekat dengan Tuhan tuh takut. Kenapa? Kalau dekat-dekat itu godaannya banyak. Jadi enaknya nggak usah dekat-dekat. Apa begitu?
Itulah iblis bisikannya supaya kita tidak dekat pada Tuhan. Tapi kita mau tabungan boleh bertambah, jangan lupa kerohanian juga saudara harus bertumbuh. Itu yang penting. Nah, kemudian dikatakan juga nanti tahun politik 2024, mahasiswa Jogja mengatakan UGM nanti akan ada berbagai krisis, berbagai konflik. Itu bisa saja terjadi. Oke, saya bukan maksudnya menakut-nakuti, tapi itu yang terjadi. Tapi di televisi ini yang penting, dikatakan bahwa ini gambar orang gila. Orang penyakit jiwa itu makin bertambah. Saya kutip dari Menteri Kesehatan, dikatakan bahwa 9 dari 10 orang itu sakit jiwa katanya. Jadi kalau di sini ada 50 orang berarti 9 dari 10 itu berapa orang? Semua bisa mengalami sakit jiwa. Cuma yang beda tingkatnya, levelnya. Ada yang berat harus sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Ada yang berat nggak mungkin tidur tenang kalau tidak minum obat penenang. Tapi saudara semua saya lihat karena punya Tuhan Yesus masih bisa tidur. Kalau saudara ada di sini artinya saudara itu apa yang saudara makan sudah benar. Apa yang saudara pikir sudah benar. Tidur saudara sudah benar. Apa yang saudara lakukan sudah benar sehingga saudara masih sehat, masih kuat. Walaupun masih ada yang batuk-batuk, masih ada yang gemuk-gemuk, kegemukan, ada yang kurus-kurus, nggak apa-apa, tapi yang penting sehat ya. Ini dokter kesehatan mengatakan dari antara bahwa 9 sampai dari 10 orang, 9 dari 10 orang itu sakit jiwa katanya. Tapi di sini tidak. Itu hal-hal yang ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya ajak kita berpikir bahwa masalah yang begitu besar, masalah yang begitu berat itu ibarat seperti seorang Daud menghadapi Goliat. Saudara, saat itu suasana begitu mencekam, menakutkan, harga-harga kok naik terus, BBM naik terus, bayar sekolah naik terus, listrik naik terus, semua naik terus. Apa sih yang tidak naik? Bapak Ibu, tetapi pada sore hari ini Tuhan mau pesan sesuatu. Yang lain boleh cemas, yang lain boleh takut, yang lain boleh gentar. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh kecemasan. Siapakah Goliat? Saya kira saudara-saudara tahu di Alkitab kita Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal plus sejengkal. 1 hasta itu panjangnya 45 cm. Jadi kalau 6 kali 45 itu 270 cm plus sejengkal. Kira-kira tingginya berarti 3 meter. Daud masih muda, masih belum banyak pengalaman dalam berperang. Bapak Ibu yang kekasih, di sini mungkin yang paling tinggi saya nggak tahu, tapi anak saya mungkin tingginya hanya 175 kira-kira. Jadi kalau Daud masuk ruangan ini mungkin dia harus Goliat maksud saya, Goliat itu mungkin akan sundul kepalanya karena 3 meter, bayangkan tingginya seperti itu. Dan Alkitab kita mencatat ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Saudara, di televisi penuh dengan kejahatan. Ada anak yang dibanting-banting oleh bapaknya sendiri sampai meninggal. Ada istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri karena nggak tahan menderita. Ada seorang ibu ngajak 3 anaknya bunuh diri. Karena apa? Karena tidak sanggup menghadapi tantangan. Saya yakin karena mereka tidak punya Tuhan yang hidup. Saya yakin mereka tidak punya pegangan yang hidup. Mereka tidak punya janji yang hidup. Mereka tidak punya harapan hidup sehingga putus asa. Tapi itu tidak akan terjadi dalam jemaat ini. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab ini mungkin terlalu kecil di depan. Saya ajak kita membuka. Kalau ada bawa Alkitab, waktu saya setengah jam ya kira-kira ya. Oke, saya ajak kita membaca dari kitab 1 Samuel 17.
Saya ajak kita semua yang bawa Alkitab bisa berganti-ganti membaca 1 Samuel pasal 17 ayat 21 sampai 30. Ya. 21 sampai 30. Mari saya tunggu sebentar. Saudara-saudara, saya buka Alkitab juga. 1 Samuel 17 ayat 21 sampai 30. Saya membaca ayat 21, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 22, enggak usah buru-buru ya, kita nikmati firman Tuhan ini supaya menjadi makanan rohani kita. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Dua-dua. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucap kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ayat 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Oke, ini sangat menarik. Bangsa Israel, raja Israel, tentara Israel menghadapi musuh yang sama, yaitu orang Filistin yang diwakili oleh Goliat yang gagah perkasa, yang berpengalaman dalam hal berperang, yang tingginya 3 meter tadi. Seperti hari-hari ini saudara, kita semua menghadapi yang namanya panas. Di Solo panas, di Semarang panas, di Wonogiri saya berpikir ada hiburan sedikit, depan itu ada kebun, panas juga. Sampai di Pracimantoro saya pikir sudah agak dingin, panas juga. Semua ada enggak yang kedinginan sekarang? Sampai tadi tim kami 8 orang itu sebelum berangkat jam berapa Pak Budi tadi berangkat, kita jam 2-an ya, 1:30 mandi semua, mandi lagi. Ini menarik. Saya mau katakan ada orang yang menghadapi panas ini dengan marah-marah. Ada orang yang menghadapi panas ini dengan kipas-kipas. Ada yang menghadapi orang ini panas dengan minum es. Ada yang menghadapi orang panas ini dengan mandi. Ada yang punya AC yang menghidupkan AC. Itu adalah perilaku, cara orang menghadapi. Demikian juga ke depan ini, bagaimana cara saudara menghadapi masalah. Saudara bisa marah-marah, saudara bisa bersungut-sungut, saudara bisa menyalahkan siapapun, tetapi itu tidak akan membantu. Kalau saudara marah-marah, kenapa sih panas?
Kenapa sih AC-nya tidak didinginkan? Kenapa freonnya tidak diisi? Misalnya marah sama Tuhan, panasnya tetap panas. Mengapa? Karena saudara tidak akan mengubah keadaan dengan cara marah-marah. Demikian juga keadaan ekonomimu, masalahmu tidak akan berubah kalau saudara hadapi dengan marah-marah. Ini yang mau Tuhan sampaikan pada kita. Oleh karena itu mari kita lihat yang pertama yang sangat penting. Kelebihan dan kehebatan Daud adalah dia mampu menghubungkan realitas dengan otoritas Allah. Nanti 3 hal saja yang saya mau bagikan. Ketika saudara sedang sakit, saudara bisa marah. Kenapa? Ada COVID. Ketika saudara sedang tidak punya uang, saudara bisa menyalahkan pemerintah. Ketika saudara menganggur, saudara bisa menyalahkan siapapun. Tetapi orang yang berhikmat mampu menghubungkan masalah dengan otoritas Tuhan. Karena Alkitab kita ini penuh dengan catatan, penuh dengan jawaban, penuh dengan solusi. Orang lahir sampai orang meninggal semuanya ada. Saya pernah namanya yang mau mati. Dokter bilang harapan hidup saya tinggal 37%. Saya udah di ventilator. Istri saya pun gak bisa nengok. Tetapi saya tidak takut, benar saya tidak takut. Karena saya punya janji, hidup ini adalah milik Tuhan, mati adalah milik Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Sampai Alkitab bilang, hai maut di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa, tetapi Yesus sudah mengalahkan dosa. Yesus sudah mengalahkan maut. Ia bangkit dari maut dan saya adalah pengikut Yesus. Tidak ada yang boleh menakuti saya. Bapak Ibu yang kekasih, saya merasakan bahwa setiap kejadian itu harus kita hubungkan dengan firman Tuhan. Pak Paulus ini kelihatannya kok seger, kok kayaknya bajunya bagus-bagus, ya mungkin gak mahal-mahal amat tapi cukup bagus. Apa enggak pernah rugi? Oh pernah. Tertipu orang? Pernah. Pernah tertipu. Bukan hanya 100-200 juta loh, benar. Tapi saya tahu bahwa kekayaan itu bukan segalanya. Tadi pujian dikatakan aku punya Tuhan yang menjadi raja dalam hidupku. Bukan lagi kekayaanku yang menjadi raja. Bukan lagi kesehatanku segala-galanya. Bukan lagi pengalamanku, kehebatanku. Tapi berbagailah orang yang punya Allah. Daud sebagai penolong. Pelindungnya adalah Allahnya Yakub. Itu sebagai bentengnya, sebagai penolongnya. Bapak Ibu, tidak ada lagi hal yang boleh menakuti hidup kita. Walaupun kita memang hidup harus cukup. Yang nganggur harus bekerja. Orang yang gak punya pengalaman harus cari pengalaman. Oke, coba kita pikir sebentar. Apa pengalaman hidup saudara? Saudara masih menganggur? Saudara sakit-sakitan? Saudara merasa dikecewakan orang? Saudara merasa dikhianati orang? Saudara tertipu orang? Boleh itu semua terjadi. Seperti orang-orang Israel yang menghadapi Goliat tadi. Tapi yang terpenting Daud berbeda. Mengapa? Karena Daud bisa menghubungkan siapa sih orang gak bersunat ini sampai berani mencemooh tentara pilihan Allah. Dia bisa menghubungkan, mengatasi ketakutan itu dengan janji firman Tuhan. Dalam hidup ini kalau saudara tidak bisa menghubungkan hidupmu dengan firman Tuhan, saudara akan dikuasai ketakutan. Kalau saudara tidak bisa menghubungkan kejadian hidupmu dengan firman Tuhan, saudara akan dicekam oleh kekalahan, kekhawatiran. Tadi pujian yang dipilih oleh worship leader tadi luar biasa. Tahun Yobel ini tahun kebebasan, ini tahun kemenangan. Semua penyakit disembuhkan, semua kekurangan dilepaskan, semua dibebaskan. Saudara mau mengalami itu? Ini ukurannya bukan soal materi, tapi adalah jiwamu, rohanimu. Karena begitu banyak orang fisiknya sehat tapi jiwanya enggak sehat. Orang begitu banyak di luar tidak di penjara tapi
jiwanya terpenjara. Saudara nggak bisa memuji Tuhan dengan bebas. Saudara tidak bisa memuji Tuhan dengan leluasa. Saudara tidak bisa berdoa dengan leluasa kalau saudara masih pikirannya, jiwamu masih terhambat, terikat, terpikat, terpenjara oleh masalah-masalah. Karena itu hal yang penting yang pertama, Daud mampu menghubungkan masalah-masalah hidup itu dengan otoritas firman Tuhan. Katakan pada sebelahnya, hubungkan masalahmu dengan otoritas. Kalau saudara nggak punya masalah, nggak cocok dengan firman Tuhan ini. Pak Budi kelihatannya banyak senyum, udah nggak ada banyak masalah. Siapa bilang? Ibu Panggih kira-kira punya masalah nggak? Oh pasti punya. Ada orang pinjam nggak bayar ya juga ada juga. Saya tahu itu. Tapi bagi orang yang tahu bahwa itu Tuhan izinkan, itu Tuhan mau supaya saya ngalami, oke, nggak ada masalah. Salah satu hal yang kami bersyukur, semua keputusan penting yang kami buat, saya selalu bicara, berdoa bersama dengan istri. Sehingga ketika rugi istri tahu, ketika untung istri tahu, ketika dapat istri tahu, ketika nombok istri tahu, enak. Ya nggak ada yang tersembunyi. Kalau masih HP-nya masih ada password sampai suami nggak tahu atau istri nggak tahu sebaliknya, itu tandanya masih simpan rahasia. Ada nggak? Ada yang HP-nya istri nggak tahu, passwordnya maksudnya, atau PIN-nya, itu tanda belum bebas itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut hal yang lain. Bagaimana? Oke. Walaupun keadaan tidak mendukung, ini penting. Keadaan itu apa? Daud ini masih muda. Goliat ini pengalaman perangnya luar biasa. Daud ini biasa menghadapi hanya singa, beruang, tetapi Goliat ini menghadapi manusia. Keadaan tidak mendukung, dia nggak banyak pengalaman perang. Dukungan yang kedua, tidak mendapat dukungan dari saudara-saudaranya, malah dimarahi sama saudara-saudaranya. Kamu ini anak kecil hanya pengen lihat perang. Saudara pernah nggak ditertawakan oleh temanmu, oleh tetanggamu? Wong arep gawe omah ditendang pitik ambruk kuwi engko. Akal-akalan mau usaha apa? Pernah kan? Semua pernah ngalami itu. Tidak mendapat dukungan dari keluarga, tidak mendapat dukungan dari kakaknya, bahkan tidak juga mendapat dukungan dari penguasa, dari raja. Goliat itu sejak muda itu ahli perang. Kamu hanya penggembala domba. Kamu sejak muda hanya menggembalakan kambing domba. Pengalaman itu tidak ada. Jadi raja menganggap remeh Daud. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih, menghadapi Goliat, Daud itu tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Dari kakaknya, dari rajanya, bahkan dirinya sendiri. Satu hal yang ia percaya, bahwa dia punya Tuhan. Itu yang penting. Oke, hal yang kedua yang kita pelajari dari Daud, dia itu menambah dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kalau yang pertama tadi mampu menghubungkan realitas dengan firman Tuhan, yang kedua harus punya pengalaman. Mengapa? Karena kekristenan bukan sekedar nama, bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah pengalaman hidup bersama Yesus. Ketika sakit, ketika rugi, ketika bangkrut, ketika ditipu, Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan saya. Itulah pengalaman-pengalaman yang menjadi pilar-pilar dalam hidupmu. Jadi tahun yang penting ini tambahkan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Oke, ini ayat yang penting, mari kita baca di depan. Dari 1 Samuel 17 tadi, ya, bukan 1 Samuel, 1 raja-raja tadi atau 1 Samuel tadi, 1 Samuel 17 ya. Ayat 34, mari kita baca bersama ayat 34 dan 35. Kalau terlalu kecil boleh dibuka di belakang ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang
yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Bapak Ibu yang kekasih, pengalaman bersama dengan Tuhan itu penting. Daud punya pengalaman bagaimana menghadapi masalah dengan beruang, dengan singa, dan itu akan dipakai untuk mengatasi masalah dengan Goliat. Hambamu ini terbiasa menghadapi masalah dan aku yakin orang tak bersunat ini akan kukalahkan, itu kata Daud. Kalau hidup ini kan pengennya enak terus, sehat terus, untung terus, betul enggak? Tapi enggak gitu cara Tuhan. Karena suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikanmu, kebaikanku. Dia bukan hanya Tuhan ketika semuanya sehat, tapi juga dia tetap Tuhan ketika keadaan kita sakit. Dia bukan Tuhan di siang hari saja, tapi juga Tuhan di malam hari. Dia bukan Tuhan ketika kita sukses saja, tapi dia juga Tuhan ketika kita gagal. Karena itu seringkali Tuhan mengingatkan kita dengan caranya supaya kita tetap melekat kepada Dia. Saya punya cerita, suatu saat ada seorang sedang bekerja di bangunan, dia membuat sebuah gedung 5 lantai. Namanya tukang batu ini sudah naik sampai di lantai 5 kan nggak ada tangga, nggak ada lift, dia hanya tangga darurat. Sampai di atas, tukang batu ini cetoknya ketinggalan. Tahu ya cetok ya? Cetok ketinggalan. Dia mau turun susah, padahal di bawah itu banyak keneknya, pembantunya. Kemudian dia cari duit, ada 500-an dua, dia lempar kepada keneknya. Tidak kena kepalanya tapi jatuh di dekatnya. Si kenek ini, tumben ada uang 500-an dua, ya ambil. Kantong. Di atas tuh cari lagi, ada ribuan yang kenceleng itu ya. Ya lempar lagi, enggak kena. Tukang di bawah itu heran, hari ini kok ada ribuan. Tadi 500, 2000 lumayan untuk beli es teh. Yang di atas gerayak-gerayak udah enggak ada duit. Akhirnya yang dicari adalah apa itu? Adonan semen. Dia ambil kemudian dilemparkan. Ya namanya kalau itu pasti kena kan, kena kepalanya. Benar dari bawah, kenapa kamu lempar saya adonan semen? Tukang batu di atas bilang, itu lemparan ketiga, ambilkan cetok. Saudara mungkin tertawa, ketika saudara diberkati, saudara tidak pernah lihat ke atas. Ketika yang baik-baik saja, saudara tidak pernah menengok ke atas. Tapi suatu saat saudara dilempar adonan, adonan itu mungkin sakit, adonan itu mungkin pilek, adonan itu mungkin batuk, adonan itu mungkin kurang duit. Tanya sebelahnya, adonan apa yang sedang dilempar kepadamu? Itu maksud supaya saudara mendongak ke atas, karena agenda Tuhan harus terlaksana. Jadi hal pertama tadi apa? Untuk bisa menang menghadapi masalah, kita harus menghubungkan masalah itu, realitas itu dengan otoritas Allah. Karena itu peganglah apa yang ada padamu, kata Alkitab, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Harus ada yang dipegang, yaitu apa? Janji firman Tuhan. Saya berkali-kali menghadapi orang akhir hidup mereka sudah begitu ketakutan. Saya minta pegang, panggil nama Yesus, sebut nama Dia, dan saudara tahu suasana menjadi berubah. Mereka mulai tenang, mereka mulai bisa menguasai diri. Mengapa? Karena yang dipegang firman Tuhan. Yang kedua tadi apa? Harus menambah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau ada masalah, saudara mencari solusi yang dari Tuhan. Yang terakhir, boleh ditampilkan lagi. Kita melihat pengalaman hidup sehari-hari bersama Allah akan menjadi sebuah kekuatan iman yang luar biasa saat kita menghadapi masalah.
Pak, kehidupan sehari-hari kalau Daud tadi kan menggembalakan kambing domba. Kalau saudara apa? Kalau ibu rumah tangga apa? Cuci piring. Saudara kan nyuci piring sambil Tuhan cuci hatiku ini kok seringkali gampang terluka Tuhan. Aku berpingin bersih seperti ini loh Tuhan. Saudara nyapu lantai itu kan masalah sehari-hari. Saudara nyapu lantai sambil Tuhan sapu kotoran-kotoran dalam hidupku. Tuhan sapu yang tersembunyi. Saudara kan boleh berdoa seperti itu. Betul enggak? Saudara momong cucu. Momong cucu itu apalagi kalau sudah usia ya cucunya lari-lari itu juga tidak mudah. Untuk bisa sabar ya. Saya punya ibu umurnya 84 tahun. Wah, dia pengalaman luar biasa membimbing, memelihara cucu-cucunya. Itu luar biasa, saya belajar banyak hal. Jadi masalah saudara sehari-hari apa? Ya jualan, menghadapi pembeli yang cerewet, membeli orang yang hutang kalau ditagih malah marah. Kan macam-macam itu. Kalau pendeta menghadapi apa? Ya banyak lagi pasti ya. Semua punya masalah pasti. Tapi coba jadikan masalah itu justru menambah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan kita maju. Kemudian yang terakhir, ya bukan hanya tahu, bukan hanya paham, tapi terapkan firman Tuhan itu dalam kenyataan sehari-hari. 1 Samuel 17 ayat 36 dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, saya belajar namanya penelitian. Banyak orang Kristen itu begitu luar biasa hanya ketika di ruang gereja. Wah, semangat memuji Tuhan iya, beriman iya, tapi ketika sampai di rumah kembali lagi setelan yang lama. Bukan hanya jemaat loh, tapi pendeta juga loh. Mengapa banyak anak pendeta tidak tertarik menjadi pelayanan pekerjaan Tuhan? Ketika ada survei mengatakan karena bapak saya, karena ibu saya itu kalau bagus itu di mimbar, tapi kalau di rumah itu waduh galaknya bukan main, sabarnya nggak ada sedikit pun. Waduh, ya tidak di sini, itu di luaran sana ya. Tapi yang saya maksudkan adalah apa? Banyak orang yang orang dunia bilang munafik, hanya kelihatan baik ketika di gereja. Ini pesan penting di tahun yang baru nanti. Mari kesabaran kita hubungkan dengan menghadapi masalah. Mari penguasaan diri kita hadapi ketika menghadapi masalah. Saya makin umur Pak Budi, kalau bisa jangan banyak ngomong, sebab kalau ngomong banyak itu salah biasanya. Udah saya dengar aja udah. Saya punya teman baik ya, anaknya masih kelas 2 atau kelas 3 SD. Waduh, bapakmu itu sabar sekali ya, baik sekali ya sama mamamu, sama kamu. Kelihatannya kamu pasti bahagia dan senang di rumah ya. Dia diam. Anak kelas 2 SD ini diam sejenak, kemudian dia ngomong, Om Paulus nggak tahu kalau dia di rumah saja katanya. Artinya apa? Artinya saya tahu itu tidak mudah. Ya, istri saya ada di sini, anak-anak saya ada di sini. Saya belajar apa yang ada di mimbar itu tidak beda dengan apa yang di rumah. Walaupun itu tidak gampang, karena itulah cara menerapkan firman Tuhan. Alkitab kita berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jangan hanya ingat firman Tuhan pas di gereja saja, itu maksudnya. Dimanapun, saya tahu itu tidak mudah, tapi itu cara satu-satunya kita mengalami kehadiran Allah, menjadi pemenang atas hidup kita, menjadi pemenang atas masalah kita. Menghadapi masalah apapun dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kita menjadi pemenang. Mengapa? Karena kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak tahu apa musuh saudara. Alkitab kita mencatat Daud menghadapi Goliat yang 3 meter, yang raksasa, yang pengalaman. Tapi Daud
datang bukan dengan kekuatan manusiawinya, tapi datang dengan firman Tuhan, datang dengan iman, datang dengan janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tim musik saya minta maju ke depan. Mari kita nyanyikan satu pujian refrennya. Karena Bapa adalah Bapa yang baik. Ia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalamku. Saudara, jangan ini hanya saudara alami di gereja saja. Jangan saudara alami ketika di tengah-tengah jemaat saja. Tapi ini harus saudara alami dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam menghadapi masalahmu. Bapa, Engkau sungguh baik. Naikkan syukurku mulai dari refrennya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mulai dari depan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada masing-masing kami. Mujizat itu sudah Tuhan sediakan, kemenangan itu sudah Tuhan sediakan bagi kami. Namun ampuni kami seringkali kondisi jiwa kami, kondisi rohani kami tidak cukup kondusif, tidak cukup mendukung untuk mujizat itu terjadi. Tapi pada sore hari ini Engkau mengingatkan, Daud mengalami kemenangan karena dia sanggup menghubungkan realitas itu dengan firman Tuhan. Daud mengalami kemenangan karena dia terus menambah-nambahkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan Daud itu mengalami kemenangan, mujizat itu terjadi karena dia menerapkan, memegang janji firman Tuhan.
Tuhan, satu hal yang kami minta, tambah-tambahkan Tuhan ketekunan pada jemaat UGBT Pracimantoro ini. Tuhan, tambah-tambahkan kesungguhan di dalam mempersiapkan kondisi hati sampai mujizat itu terjadi. Suasana surga tidak hanya di tempat ini, tidak hanya di gereja, tapi betul-betul kami bawa di rumah tangga kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat pendidikan kami, di tempat usaha kami, Tuhan. Kami percaya tahun 2024 apapun kata pemerintah, apapun kata ekonom, apapun kata dunia, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak gentar. Mengapa? Karena Engkau tidak meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Pegang tangan kami yang lemah, kuatkan hati kami yang ringkih, teguhkan semangat kami yang sering gonjang-ganjing, yang sering lemah ini Tuhan. Supaya kami melihat Tuhan semakin nyata di dalam rumah tangga kami, di dalam gereja kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di masyarakat kami. Berkat Tuhan dari surga tercurah bagi seluruh hamba-Mu di tempat ini, bagi seluruh jemaat di tempat ini. Sampai nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan melalui kesaksian-kesaksian hidup yang nyata dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Luar biasa pesan Tuhan yang dipersiapkan untuk tahun 2024. Jangan takut dengan Goliat, hubungkan kita dengan Tuhan. Ya. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili Gembala Sidang Bapak John Edi, ya, menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Paulus, juga Ibu Ningsih dan juga anak dan ya rombongan lah pokoknya. Terima kasih ya sudah mau belusuan Pak. Mau belusuan di tempat kami ya. Inilah kondisi kami di desa ya, dan saya terbuka kalau Bapak Paulus dan Ibu nanti suatu saat mungkin ada perjalanan melewati Praci, silahkan mampir ya, kami terbuka ya. Terima kasih Pak buat berkat firman Tuhan sore hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung. Kita akan akhiri ibadah tutup tahun sore hari ini, karena nanti di perempatan ini juga ada acara Saudara. Jam 6 sudah mulai digelar ya gitu ya. Jadi kita juga jam 6 kita juga harus sudah pulang dari tempat ini. Kita akan akhiri. Bapak John bisa tutup dalam doa berkat. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami yang bertahta, yang bersemayam, yang berada di surga, kami meminta syukur Tuhan menghimpun kami kembali di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersama-sama mempermuliakan nama-Mu. Kami telah bersama-sama memuji nama-Mu dan bersama-sama mendengar firman-Mu yang menjadi pelajaran yang baik bagi hidup kami, supaya kami mempunyai bekal kehidupan melalui firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan. Dan berkati gereja ini, juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Saya serahkan budi
Baik saudara, mari kita tutup. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami sore hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami terima firman ini dengan limpah ucapan syukur dan mampukan setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyadari kami terbatas di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus, maka Roh Kudus yang memampukan kami. Tiba saatnya kami pulang Tuhan, setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami mau pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatan kami. Kami percaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami. Kami percaya Engkau memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, anak cucu kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan Engkau yang terus membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang ketika kami keluar dan ketika kami masuk diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita arahkan hati kita ke surga. Kita terima berkat-berkat Tuhan. Terimalah segala berkat dari Bapa Surgawi, penyertaan daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, menyertai hidup kita mulai hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai sore hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Selamat menyongsong tahun baru. Satu nama yang besar. Satu nama yang besar. Haleluya. Satu nama yang besar, namanya Tuhan Yesus. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, raja perkasa. Kami bawa pujian dengan kemenangan, masuk di gerbang bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja.